pendidikan Pancasila. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, please, silakan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai untuk membangkitkan semangat patriotisme kita ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mengandung ibuku. Indonesia, bangsaku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hari kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti nasionalisme kita semakin tinggi dan besar ya. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ada siswa kalian yang tidak masuk, teman-teman kalian yang tidak masuk, bisa siapa itu? Nanda. Hanya Nanda sendiri? Ya. Sebelum kita melangkah ke kegiatan berikutnya, supaya membangkitkan semangat kita dalam belajar, kita melakukan yel-yel terlebih dahulu ya. Dengan melakukan yel-yel semangat. Tepuk semangat. Karena kebetulan kita ini hari Rabu bertepatan dengan hari Pramuka, kita melakukan tepuk pramuka dulu. Sekali tepuk pramuka. Baiklah, kemarin kita telah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Masih ingat lambang sila pertama apa itu? Bintang. Bagaimana pengamalannya? Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kalau di antara teman kita yang beragama Islam, silahkan melakukan ibadahnya sesuai dengan agama Islam. Agama lain tidak boleh ada yang mengganggu. Yang kedua, dilambangkan oleh apa? Oke, rantai emas. Bagaimana bentuk pengamalannya? Saling tolong menolong antar sesama. Jangan kita terlalu diskriminatif. Kalau diskriminatif itu membeda-bedakan. Nah, dia mah cantik, nggak usah ditolong ya. Dia mah jelek, nggak usah ditolong. Dia mah agamanya Kristen, nggak usah ditolong, nggak boleh begitu. Nah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sama-sama sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong. Baik yang jelek, baik yang agama di luar Islam tetap harus tolong menolong selama kita masih wilayah kemanusiaan, belum masuk wilayah peribadatan atau keyakinan. Saya ada di situ DPR, masih ingat DPR singkatan apa DPR? Dewan. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat di sana diputuskan terkait dengan rancangan undang-undang. Nah, dibutuhkan juga musyawarah dan mufakat di antara calon-calon wakil rakyat. Nah, lambang yang kelima dilambangkan oleh apa? Keadilan sosial. Dilambangkan oleh apa? Lambang kelima? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Bagaimana bunyinya? Padi
Bagaimana bentuk pengamalannya? menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Nah, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Kalian sebagai mahasiswa, sebagai siswa atau terpelajar, kewajiban kalian apa? Kewajiban kamu apa, Rafiki? Belajar. Kewajiban kamu apa? Belajar. Kalau kewajiban kamu belajar, ya belajar tugas kalian. Jangan banyak main, boleh main lah sekali-sekali, kadang-kadang untuk menghilangkan kepenatan, kebosanan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Boleh main sepedaan, main sepak bola. Tidak selamanya belajar. Manusia itu ada saatnya bosan, ada saatnya capek. Nah, sehingga peristirahatan itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, sebelum kita melangkah ke proses pembelajaran baru, langkah baiknya kita sama-sama mencermati dan membaca terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa itu? Ya, yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa aturan yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar, serta melaksanakannya dengan pantauan orang tua dan guru dengan benar. Jadi kalian nanti akan ditayangkan video. Tugas kalian menonton dan menyaksikan tayangan video tersebut. Kemudian mengidentifikasi. Peserta didik dapat mengidentifikasi. Masih ingat mengidentifikasi apa itu? Apa itu? Mengenali, boleh. Ya, mengenali. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa aturan yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar, serta melaksanakannya dengan pantauan orang tua dan guru dengan baik. Jadi, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan cara mendiskusikan suatu masalah. Ya, masalahnya apa tadi? Di atas terkait dengan norma di sekitar kita. Baik. Nah, ini dia pertanyaannya. Untuk membangkitkan kalian, memori kalian. Pernahkah kalian mendengar dari kata-kata norma? Ya, pernah mendengar. Pernah mendengar itu norma? Ya, pernah dengar. Pernah mendengar? Pernah mendengar. Di mana? Di mana mendengar norma? Pelajaran hari ini apa? Nah, mendengar norma di pelajaran pendidikan Pancasila. Berikutnya, siapa yang tahu arti norma? Angkat tangan, silakan kasih. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengikat masyarakat. Oke, norma adalah kaidah atau aturan yang mengikat di masyarakat. Nah, bisa kalian bayangkan sendiri kalau tanpa norma manusia seperti apa? Ya, pasti tanpa aturan kan, benar nggak? Sembrono, sembarangan, semau gue kan. Nah, tapi kalau ada norma kalian diikat, kemudian diikat ya. Bagaimana diikat ini? Terikat dengan norma itu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ada norma. Nah, baik. Untuk kesempatan kali ini, mari kita saksikan video berikut ini terkait dengan apa itu norma dan keseharian yang kita selalu saksikan. Silakan. Kecelakaan parah. Sekarang aku terbaring sendirian di jalan. Tolong aku, bro. Oke, aku di sana sekarang, bertahanlah. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Allah. Di mana dia? Tidak ada apa-apa di sini. Kamu tidak apa-apa, kawan. Syukur. Itu dia terkait dengan video. Sudah kalian saksikan? Sudah mengerti? Sudah. Jalan ceritanya sudah mengerti? Baik, berikutnya. Yuk kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Karena kalian katanya tadi sudah menyaksikan. Nah, dengan begitu harus bisa menjawab. Ya, berbohong. Ya, kalau dilihat dari tayangan video tadi,
karena saking ingin bertemunya susah ditemui, akhirnya dia menjebak lah, istilahnya menjebak gitulah, dengan bagaimana caranya supaya dia tersentuh dan mau gitu untuk diajak ngopi katanya ya. Nah akhirnya dia bohong. Maka perbuatan seperti itu memang tidak boleh. Berbohong itu kan tidak boleh. Apalagi teman kita sendiri hanya karena ingin canda gitu ya. Kalian pun sama dalam keseharian. Ujung-ujungnya misalnya ngambil ini, saya akan canda ambil pulpen kamu. Nah, boleh begitu dulunya. Oke, pertanyaan yang kedua, pelanggaran apa yang dilakukan oleh bapak tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Kalian Hasna silakan. Tidak boleh bercanda yang berlebihan. Baik, tidak boleh bercanda yang berlebihan. Ada pendapat yang lain? Norma kesusilaan. Oke, pelanggaran norma susila, kesusilaan. Sepakat? Sepakat dengan jawaban itu? Oke, melakukan pelanggaran norma kesusilaan. Baik, berikutnya. Nah, karena sistem atau proses pembelajaran kita dengan cara diskusi kelompok, dengan cara diskusi, dengan cara pemecahan masalah, maka kita akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 diwakili juru bicaranya siapa? Odi. Kelompok 2 diwakili juru bicaranya Edgar. Kelompok 3 Ilham. Diwakili kelompok 4 Yuri seperti kemarin. Kelompok 5 Hasna ya. Untuk video yang kedua ini paham terkait dengan pembagian norma. Nah, nanti akan kalian kaitkan antara pemutaran atau menonton video pertama dengan video yang kedua ini. Nanti kita melakukan proses diskusi lewat gambar kerja peserta didikan ya. Baik, berikutnya. Nah, sebagai konfirmasi dan dikuatkan kembali, perlu saya bacakan terkait dengan norma adalah aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat di masyarakat, digunakan sebagai panduan tatanan pengendali tingkah laku yang sesuai. Yuk kita bacakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Norma adalah baik ya, sholat tepat waktu misalnya ya. Kemudian ketika kalian misalnya yang sudah balik, yang perempuan misalnya sudah ditandai dengan menstruasi, yang laki-laki dengan mimpi basah, ketika tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka sudah saatnya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, kapan pembalasannya? Nanti di akhirat ada. 1, 2, 3. Norma kesusilaan dibuat. Norma kesusilaan merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani. Nah, berawal atau muncul dari nurani kita, nurani manusia, dan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Kira-kira lah yang enggak nih. Nah, misalnya nih, contoh misalnya ini yang sudah ada, selalu berkata jujur. Nah, itu juga keluar dari hati nurani. Misalnya kamu kamu mengambil pulpen saya ya? Enggak. Nah, hati nurani kan bicara enggak, padahal iya. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Baik, berikutnya. Iya, setelah kalian menyaksikan atau menonton video, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan norma? Kita ulangi lagi, kita perdalam lagi. Ayo, silakan. Oke, aturan atau kaidah yang melekat di masyarakat. Berikutnya, supaya dibangkitkan gairah kalian dengan pertanyaan itu, Pak Guru kasih hadiah. Nanti hadiahnya belakangan. Ayo. Berikutnya norma, siapa yang punya pendapat lain?
Sudah cukup penjelasan dari jawaban dari Hasna? Cukup? Sepakat ya? Baik, pertanyaan berikutnya. Aturan yang bersifat mengikat di masyarakat. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dong. Nah, biar saya semangat. Ayo berikan semangat. Ya. Yang kedua, sebutkan macam-macam norma yang kalian ketahui pada tayangan video. Satu, norma kesusilaan. Contohnya, berkata jujur. Yang kedua, angkat tangan. Ya, yuk dulu. Norma agama. Norma agama, contohnya. Beribadah sesuai keyakinan. Oke, beribadah sesuai dengan keyakinan. Nah, kita klik dulu, cek benar apa enggak. Norma agama dan norma kesusilaan. Betul, tepuk tangan dong. Nah, ada nggak contohnya nih? Ya, ada. Katanya di belakangan nggak apa-apa. Walaupun sudah disebutkan, siapa yang bisa memberikan contoh dari setiap norma? Ada nggak? Oke, kita dulu. Norma agama. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo, angkat tangan. Beranikan diri. Salah nggak apa-apa. Belakangan salah mah. Menghormati teman yang berbeda agama. Ya, menghormati teman yang berbeda agama nggak apa-apa. Walaupun di sana tercantum hanya 3, 2, kalian menambahkan yang lain boleh. Nah, norma kesusilaan. Ya, selalu berkata jujur. Selain selalu berkata jujur, apa lagi? Iya, menjalankan ujian dengan kejujuran, tidak nyontek. Bagus. Kita lanjutkan. Ya, untuk berikutnya kita akan melakukan diskusi dengan dibagikan. Pak Guru nanti akan membagikan kalian lembaran kerja peserta didik. Jadi tugas kalian adalah mendiskusikan terkait dengan norma ya. Dan tayangan video pertama. Nah, apakah video pertama yang kalian tadi tonton, saksikan, kategorinya masuk kategori mana, norma yang mana? Ya, silakan diskusikan. Pak Guru nanti akan berikan kalian KPD. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya kelompok berapa? Kita sepakati 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota kelompoknya. Dan anggota kelompoknya ditulis dulu. Jangan lupa. Tarifnya nanti juru bicara yang maju. Iya. Ya boleh ngacak sudah berurutan nama anggotanya boleh. Tidak harus pertama. Ya Pak. Tarifnya nanti juru bicara yang maju. Iya. Ya boleh ngacak sudah berurutan nama anggotanya boleh. Tidak harus pertama. Ya Pak. Pertama tuh, kemudian norma yang dilanggar di video pertama apa? Berdasarkan video yang kedua. Artinya, bahwa di video kedua ini apa? Kan temennya saat temennya misalnya saking kangen atau dua bisa saja menanggapinya dari kelompok pertama. Boleh juga bertanya, boleh ya. Nanti juru bicaranya langsung menjawabnya. Jika juru bicaranya tidak bisa menjawab, boleh dilemparkan ke salah satu atau salah satu dari kelompoknya. Oke, siap? Siap. Sudah selesai semuanya dah? Baik.
Juru bicaranya Oding. Nah, boleh salam, boleh pendahuluan dari hasil diskusi kami di kelompok 1 gitu ya. Dari hasil tayangan video pertama, nah, seperti apa, kemudian dikaitkan dengan video kedua. Nah, kategorinya norma yang video pertama masuk ke yang lain dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dari peristiwa yang terjadi berbohong karena Tuhan. Sampai saking ini benar-benar membuat teman kami. Norma yang dilanggar. Kalau kesusilaan, tetaplah saat dilakukan tetaplah jujur. Ya. Norma yang dilanggar norma agama, tetaplah harus berbohong. Norma yang dilanggar norma kesusilaan, boleh bercanda dan berbohong. Norma yang dilanggar norma agama, mengatakan musibah. Baik. Di antara kelompok 2 ada yang pertanyaan untuk atau tanggapan terkait dengan kelompok presentasi kelompok pertama? Silakan. Misalnya ada bertanya gitu terkait dengan kasus video pertama dan dikaitkan dengan pengelompokan dengan norma-norma yang ada di video kedua. Silakan barangkali ada yang bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok pertama. Misalnya apakah ngeprank itu boleh atau tidak gitu. Boleh. Ya. Silakan kelompok 1 jawab. Katanya ada pertanyaan. Kalau ngeprank atau berbohong ke teman atau ke orang tua boleh nggak? Nah, tidak boleh katanya. Jadi perbuatan ngeprank itu sama dengan perbuatan berbohong. Masuk kategori norma kesusilaan juga, masuk norma ada. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan lain kelompok 2? Tidak ada? Nah, kelompok sini silakan. Sini. Ya silakan bicara. Dari hasil diskusi. Dari hasil diskusi ini adalah jawaban-jawaban dari tayangan video yang pertama. Dari peristiwa yang terjadi, nomor 1 adalah perbohongan terhadap teman. 2. Diberitakan kecelakaan. 3. Mengajarkan agar tidak berbohong. Norma yang dilanggar 1. Norma kesusilaan, tidak boleh berbohong terhadap teman. 2. Norma agama, harus berkata jujur. Oke, terima kasih. Bentar dulu. Ada pertanyaan atau jawaban atau tanggapan terkait presentasi kelompok 2? Boleh, bertanya apa saja boleh. Katanya apa itu prank? Silakan jawab. Prank itu adalah perbuatan berbohong. Ya, perbuatan berbohong. Ada lagi tanggapan atau pertanyaan lain dari kelompok 2? Kelompok 3 untuk menanggapi dan bertanya. Bertanya seperti apa? Yang boleh dan tidak boleh itu. Ya. Bercanda seperti apa yang boleh dan tidak boleh, katanya begitu. Silakan dijawab. Percandaan yang tidak boleh dilakukan adalah berbohong tentang kecelakaan. Tentang kecelakaan. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Satu kalong. Kelompok 3 ini dari tayangan video pertama tentang prank berbohong terhadap teman pada satu dari internet. 2. Pelanggaran norma terhadap norma kesusilaan, membuat teman kami karena tidak di-prank. Prank atau dibohongi. Ya. Dari hasil tayangan video kedua, norma kesusilaan berkata jujur. 2. Norma agama, tidak boleh berbohong. Oke, baik. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 4 menanggapi dan bertanya ke kelompok 3, silakan. Ya, mereka
bertanya katanya nyelempet temannya pada saat berjalan boleh apa enggak? Oh, katanya nggak boleh ya, nggak boleh nyelekat itu sama dengan iseng ya, jadi tidak boleh. Ada lagi pertanyaan yang lain atau tanggapan? Oke, thank you, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tugas yang sudah kami diskusikan itu dari kelompok itu nama anggota kami yaitu ada Salwa, Syafila, Alfiana. Kami tentang tugas pertama adalah berdasarkan tayangan video pertama, peristiwa yang terjadi adalah melakukan bercanda yang berlebihan, berbohong, dan tidak berkata dengan jujur. Ada lagi tugas kedua yang kami diskusikan tentang norma yang dilanggar pada tayangan video pertama berdasarkan informasi yang kami simak dari tayangan video tadi. Itu norma yang dilanggar pertama norma kesusilaan. Sikap yang seharusnya ditetapkan adalah tidak berbohong. Norma yang dilanggar adalah norma agama. Tidak mengganggu teman beragama lain saat beribadah. Ya, ada norma kesopanan. Sikap yang seharusnya dilakukan menghormati orang tua. Yang keempat, norma hukum. Sikap yang seharusnya dilakukan adalah tidak menjual barang milik orang lain. Sekian dulu presentasi tugas dari kelompok kami yaitu kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1 ada tanggapan atau pertanyaan? Mau menanggapi atau mau bertanya? Nah, wah pertanyaannya berat banget. Apakah norma itu wajib dilakukan? Ya, wajib. Apa sanksi dari melanggar? Gitu. Ya, oke. Katanya apa sanksinya kalau kita melanggar norma? Sanksinya ada di penjara, ada yang dikucilkan, terus ada juga yang dihukum mati saat yakin. Ya. Baik, terima kasih sudah ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk kelompok kami 5. Sebelum kita menutup proses pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama terkait dengan pembelajaran hari ini berkaitan dengan norma. Yang pertama kita bacakan bareng-bareng. Norma adalah aturan yang bersifat mengikat di masyarakat yang digunakan sebagai pengendali tingkah laku yang sesuai. 2. Macam-macam norma. Nah, ayo, 1, 2, 3. Macam-macam norma. Semua ikut, baca. Norma agama, norma kesusilaan. Apa itu norma agama? Norma agama adalah Norma yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, norma kesusilaan yang dijalani bersumber dari hati nurani. Contohnya ada, selalu berkata tidak menyampaikan saat ujian. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama, kalian sudah sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk kemudian kita akan melakukan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, silakan saya juga. Apa yang kamu pelajari hari ini? Oh, yang aku pelajarin hari ini adalah norma. Terkait dengan norma. Ya, betul. Karena karena adanya diskusi. Nah, yang lain ya. Karena menggunakan video, dengan diskusi kalian akan lebih tertarik lagi. Dengan video kalian akan lebih tertarik lagi, ya. Apalagi videonya kartun, ya. Berikutnya. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dong. Ya. Kalau kalian mengatakan puas, alasannya kenapa?
Siapa yang bisa mengirimkan dalaman? Baik, ya? Jadi mengerti tentang norma. Ya, alasannya ya kalian puas katanya karena mengerti tentang norma agama seperti ini, norma kesusilaan seperti ini, norma hukum seperti ini. Ada balasannya masing-masing. Baik, ya alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmu kita bermanfaat pada hari ini ya. Kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Baik, sebelum kita menutup proses pembelajaran di akhir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kalian istirahat. Silakan, Rafiq. Thank you. Terima kasih kalian sudah melakukan diskusi, sudah melakukan proses pelajaran yang baik. Tetap semangat ya, jaga kesehatan kalian dan buat